Melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima memiliki nilai pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa balasan pahala haji adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, melakukan ibadah haji juga harus dibarengi dengan niat yang kuat, jiwa, raga, dan waktu yang tidak sedikit, sehingga tidak semua kaum muslimin mampu melaksanakannya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah melimpahkan pahala berlipat ganda kepada umatnya, sekalipun amalan yang dilakukan terlihat kecil dan sederhana. Allah memberikan kesempatan bagi semua hambanya untuk mendapatkan pahala haji, sekalipun hambanya tidak mampu untuk berangkat haji. Ada beberapa amalan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan amalan itu akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah haji. Pertama, berbakti kepada orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh dan berjihad. Bagaimana bila orang tua telah meninggal dunia? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Di antaranya, adalah mendoakan kedua orang tua. Banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua. Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Memuliakan teman dekat keduanya, dan bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Amalan kedua yang bernilai pahala seperti ibadah haji, adalah melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Selain lebih baik 27 derajat, sholat berjamaah di masjid juga akan mendapatkan limpahan pahala ibadah haji bila dilakukan terus-menerus. Sementara orang yang mengerjakan sholat duha di masjid dihadiahi pahala ibadah umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin, kitab catatan amal orang-orang solih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Amalan ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Tidak hanya ibadah sholat yang mendapatkan pahala haji, menuntut ilmu dan mengajar di masjid, juga diberikan pahala ibadah haji. Sebagaimana penjelasan dari riwayat Abu Umamah bahwa Nabi bersabda, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Amalan keempat yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad serta bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan, yang dengan amalan tersebut, kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat, sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari.
Kelima, melakukan sholat isyraq. Sholat ini dilaksanakan sesaat matahari telah terbit, dan agak naik setinggi 1 tombak, atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga dikuatkan dengan adanya hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji, atau berumroh secara sempurna." Hadis riwayat Tabrani. Demikian beberapa amalan yang dijanjikan oleh Nabi, yang mana dengan amalan itu akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah haji. Meskipun amalan-amalan ini diberikan pahala ibadah haji, bukan berarti orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji tidak diwajibkan melakukan haji setelah melakukan amalan-amalan ini. Kewajiban haji tetap berlaku bagi siapapun, terutama yang memiliki kemampuan mengerjakannya.